Selamat datang di Titik Fokus. Ngobrol santai, bahas isu penting. Dengan gaya yang ringan, tapi nendang. Korlantas Polri saat ini terus melakukan transformasi besar dalam pelayanan di bidang lalu lintas. Semua diarahkan menuju sistem yang semakin modern dan digital. Dalam rilis akhir tahun 2025 di Mabes Polri, Kakor Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa digitalisasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, memotong proses yang berbelit-belit, dan mencegah praktik transaksional. Jadi, bukan hanya soal perubahan teknologi, tapi juga perubahan budaya pelayanan agar lebih bersih, cepat, dan transparan. Sekarang kita masuk ke terobosan pertama, aplikasi yang mungkin sudah kamu dengar, Signal, Samsat Digital Nasional. Lewat Signal, masyarakat bisa 1. Bayar pajak kendaraan bermotor. 2. Melakukan pengesahan STNK. 3. Tanpa harus datang langsung ke Samsat. Irjen Agus menjelaskan bahwa data di Korlantas kini sudah terintegrasi, sehingga layanan bisa lebih praktis. Tidak ada pungli dan tidak ada diskriminasi. Sehingga lompatan transformasi digital dan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan untuk memperbaiki pelayanan publik di kepolisian. Sejalan dengan itu, tentunya kami juga menggarisbawahi kebijakan Bapak Kapolri tentang presisi. Polri harus prediktif, itu bukan hanya slogan dan kata-kata, tetapi betul-betul kita harus mencegah sebelum terjadi. Responsibilitas bertindak cepat dan tepat. Yang ketiga adalah transparansi berkeadilan. Pelayanan secara terbuka, jujur, dan adil. Itu kira-kira kebijakan Bapak Kapolri yang tentunya. Dulu harus antre panjang, bawa berkas tebal. Sekarang cukup buka aplikasi di ponsel. Ada satu kalimat menarik dari Kakor Lantas yang bikin kita senyum-senyum. Iya, beliau mengatakan, kami bermimpi bayar pajak itu semudah membeli pulsa. Transformasi digital di bidang Korlantas Polri ini kemarin sudah di-launching oleh Bapak Kapolri. Digital Korlantas dari satu genggaman data yang ada di Korlantas yang tentunya mempermudah melayani masyarakat, khususnya berkaitan dengan pembayaran pajak. Itu ada platform namanya Signal. Kami juga bermimpi bahwa membayar pajak itu semudah membeli pulsa. Jadi pola-pola pikir yang seperti ini yang tidak harus bersentuhan tetapi prosesnya bisa. Namun demikian syarat-syarat formal tentunya nanti akan kita perbaiki bagaimana tidak mengurangi dari safety daripada kendaraan tersebut. Kebayang ya, semua proses serba cepat, cashless, tinggal klik selesai. Harapannya, masyarakat tidak lagi merasa repot atau takut ribet saat membayar pajak kendaraan. Karena pada akhirnya, pajak yang dibayar itu balik lagi untuk pembangunan dan pelayanan publik. Nah, selain Signal, ada lagi inovasi keren dari Korlantas. Sinar, SIM Nasional Presisi. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa perpanjang SIM, daftar SIM, cek informasi layanan SIM, tanpa harus selalu datang langsung. Termasuk juga pembuatan SIM. SIM sudah bisa menggunakan aplikasi namanya Sinar, SIM Nasional Presisi. Ini tidak harus datang, tetapi pada saat dia menggunakan aplikasi ini, kita sudah bisa melayani. Artinya, banyak proses bisa dilakukan dari rumah. Datang ke Satpas hanya untuk tahap tertentu saja jika diperlukan. Ini sangat membantu buat yang sibuk kerja, kuliah, atau tinggal jauh dari Satpas. Dalam operasi keselamatan, Natal dan Tahun Baru, Korlantas tidak hanya mengedepankan penegakan hukum. Betul, yang ditekankan adalah pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Tujuannya bukan menakut-nakuti pengguna jalan, tetapi membangun kesadaran bahwa keselamatan adalah kebutuhan bersama. Karena yang paling penting adalah kita semua bisa pulang ke rumah dengan selamat dan bertemu keluarga. Jadi, itu tadi gambaran bagaimana Korlantas Polri terus bertransformasi menuju pelayanan digital. Mulai dari pajak kendaraan lewat Signal, sampai pengurusan SIM lewat Sinar, semua makin mudah dan transparan. Semoga ke depan, membayar pajak benar-benar semudah beli pulsa. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan obrolan berikutnya. Aku Gilang. Dan aku Putri, sampai ketemu di episode selanjutnya.
Bye!